Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsumsi, tabungan, dan investasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu 1. Teori konsumsi dalam ekonomi makro Islam. 1. Definisi konsumsi. Apa sih yang dimaksud dengan konsumsi dalam ekonomi Islam? Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keberlangsungan hidup. Hal ini mencakup kebutuhan fisiologis, psikologis, dan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pribadi atau keluarga. Yang kedua yaitu teori konsumsi. Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh beberapa teori dan prinsip dasar yang terkait dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa teori dan prinsip yang mendasari perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. A. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menjamin bahwa kebutuhan dan keinginan setiap individu dipenuhi secara wajar sehingga tercipta kesetaraan dalam masyarakat. B. Prinsip keadilan syariat. Prinsip ini mengandung aspek-aspek keadilan dalam konsumsi seperti tidak membedakan antara individu berdasarkan status sosial ataupun kekayaan. C. Prinsip hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Tindakan ekonomi dalam Islam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk memuaskan keinginan. Hal ini menekankan pentingnya hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan dalam konsumsi. D. Implementasi zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah memiliki peran penting dalam mengatur perilaku konsumsi. Zakat dan sedekah membantu menyeimbangkan kebutuhan individual dengan kebutuhan sosial. Ketiga, faktor yang mempengaruhi konsumsi. 1. Pendapatan. Tingkat pendapatan adalah salah satu faktor paling signifikan yang mempengaruhi konsumsi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar daya beli dan konsumsi mereka. 2. Harga barang dan jasa. Ketika harga barang meningkat, biasanya masyarakat akan mengurangi konsumsi, sedangkan penurunan harga dapat meningkatkan konsumsi. 3. Kekayaan rumah tangga. Kekayaan yang dimiliki baik berupa aset real seperti rumah dan kendaraan maupun aset finansial seperti tabungan dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan konsumsi. 4. Tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk menabung daripada menghabiskan uang untuk konsumsi karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. 2. Teori tabungan dalam ekonomi makro Islam. 1. Definisi tabungan. Tabungan adalah simpanan uang yang disimpan dalam suatu akun atau wadah keuangan tertentu seperti bank dengan tujuan untuk digunakan di masa depan. Tabungan syariah merupakan simpanan yang dikelola sesuai dengan hukum Islam di mana keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil atau nisbah daripada bunga. 3. Korelasi antara tabungan dan investasi. Hubungan antara tabungan individu dan investasi dalam perekonomian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif. A. Pengaruh tabungan terhadap investasi. Meningkatnya tabungan individu dapat meningkatkan tingkat investasi karena individu memiliki lebih banyak dana untuk digunakan dalam investasi. B. Hubungan dalam diagram aliran melingkar. Dalam diagram aliran melingkar, tabungan S dan investasi I berinteraksi. Jika tabungan lebih besar dari investasi, maka kegiatan ekonomi cenderung menurun karena ada kebocoran dari aliran melingkar. Sebaliknya, jika investasi lebih besar dari tabungan, maka kegiatan ekonomi cenderung meningkat karena ada injeksi ke dalam aliran melingkar. C. Pengaruh pajak terhadap tabungan. Pajak yang tinggi dapat meningkatkan tabungan individu karena masyarakat lebih enggan melakukan konsumsi dan lebih memilih menabung. D. Keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi tercapai ketika tabungan sama dengan investasi. Dalam kondisi ini, kegiatan ekonomi stabil karena tidak ada kebocoran atau injeksi yang berlebihan dalam aliran melingkar. 3. Teori investasi dalam ekonomi makro Islam. 1. Definisi investasi. Investasi adalah alokasi sumber daya, biasanya dalam bentuk uang, untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam konteks ekonomi Islam, investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi 1. Larangan riba, 2. Halal, 3. Bagi hasil, 4. Transparansi, dan yang kelima adalah keadilan sosial. 2. Jenis-jenis investasi. 1. Saham. Kepemilikan sebagian dari perusahaan dengan potensi keuntungan dari dividen dan capital gain. 2. Obligasi. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan memberikan bunganya tetap. 3. Reksadana. Pengumpulan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat yaitu properti. Investasi dalam bentuk tanah atau bangunan dengan potensi penyewaan dan apresiasi nilai.
5. Komoditas. Investasi dalam barang fisik seperti emas, perak, ataupun produk pertanian. 3. Dampak investasi terhadap perekonomian nasional. 1. Investasi memiliki berbagai dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. 2. Pertumbuhan ekonomi. Investasi yang meningkat mendorong pertumbuhan PDB, produk domestik bruto, peningkatan kapasitas produk dan konsumsi, berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi. 3. Penciptaan lapangan kerja. Investasi, terutama di sektor industri dan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.